Halo, selamat pagi. Ini adalah renungan, meditasi, atau kontemplasi kembali kepada cinta kasih hari pertama. Mari kita mulai. Apakah kamu pernah merasa kewalahan, kelabakan, ditodong oleh berbagai tuntutan, tanggung jawab, dan deadline yang harus dilakukan? Kadang-kadang di akhir bulan, diserbu oleh tagihan-tagihan yang harus dibayar. Ada tagihan kartu kredit, pinjaman ini, pinjaman itu yang harus dilunasi. Ada lagi yang punya masalah dengan kesehatan. Yang lain punya masalah dengan anak-anaknya, yang selalu menuntut perhatian secepatnya. Kata orang sekarang caper, cari perhatian, kadang-kadang melunjak. Belum lagi tumpukan-tumpukan email, serta pesan singkat di WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya yang harus dijawab. Nah, kadang-kadang semua itu datang seolah-olah berbarengan, janjian. Menyerbu kamu, memanggil-manggil nama kamu supaya kamu respon. Nah, kamu mungkin merasa tercekik oleh pikiran-pikiran tentang berbagai persoalan yang semuanya menuntut jawaban. Daftar tugas yang belum selesai menarik-narik kamu ke berbagai arah yang berbeda. Nah, pada saat pulang kerja sudah selesai dengan segala kegiatan, pada saat malam sudah tiba, masalah yang lain muncul, yaitu insomnia. Sulit sekali kamu mengusir beban dan pikiran-pikiran yang terus berputar-putar itu, kesulitan untuk tidur nyenyak, dan pada akhirnya kalau kamu tertidur, kadang-kadang kebangun juga karena kegelisahan. Itu adalah keadaan-keadaan yang hari-hari ini dialami oleh banyak orang. Tetapi kadang-kadang nih kita perlu untuk mengambil waktu jeda, waktu istirahat, mundur dari semua hiruk-pikuk, kebisingan, dan mulai mendengarkan. Kembalilah kepada alam, jogging pada pagi hari di daerah pepohonan, mendengarkan kicauan burung kala menyambut terbitnya mentari, atau mendengarkan suara ombak yang mencium bibir pantai bagi yang tinggalnya dekat laut. Atau dengan sederhana, cukup mendengarkan suara rintik hujan pada saat hari hujan. Suara hujan itu dapat menenangkan. Saat ini, ada muncul banyak gerakan yang namanya minimalis modern, yang berusaha menyederhanakan dan membereskan kehidupan mereka. Dasar pemikiran gerakan ini adalah apabila mereka berkemas-kemas dan dapat membereskan segala yang di luar, maka mereka akan menemukan kedamaian di dalam. Tetapi meditasi, kontemplasi cinta kasih ini memiliki pendekatan yang berbeda. Apabila kita dapat membereskan yang ada di dalam kita, yaitu jiwa, hati, dan pikiran, maka semua kekacauan yang di luar dapat diatasi. Berbagai keruwetan, kebingungan yang terjadi di dalam, kalau kita bereskan, maka kekusutan yang ada di luar pun akan terurai. Kita perlu untuk mengambil keputusan pada hari ini untuk tinggal di dalam ketenangan atau kesunyian. Dan di dalam kesunyian itu kita juga dapat mendengarkan suara dan tuntunan dari Tuhan. Kita perlu untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Let go and let God. Menyerahkan semua yang kita tidak bisa selesaikan ke dalam tangan Tuhan Sang Pencipta. Memang let go and let God itu tidak mudah. Kadang-kadang kita penuh dengan rasa khawatir bahwa kalau kita let go, maka kita tidak bertanggung jawab. Tapi tentu tidaklah demikian. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hidup kita, kalau kita terus tinggal di dalamnya juga tidak menyelesaikan persoalan, tidak menyelesaikan masalah. Apapun yang kamu khawatirkan, baik itu masalah kesehatan, bisnis, atau pernikahan, mungkin kamu akan membutuhkan sedikit waktu untuk belajar ya, menyerahkannya kepada Tuhan. Namun lebih baik dimulai saja, bukan? Dari langkah kecil, dari langkah pertama, langkah sederhana, mulai percaya kepada Tuhan. Tangan Tuhan jauh lebih besar daripada tangan kita. Dia pasti sanggup menangani area apapun yang kita cemaskan. Saya tahu persis bahwa kekhawatiran tidak menolong sama sekali. Malahan,
Tahukah kamu kalau kata worry atau khawatir berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu wirgan, yang berarti mencekik. Kadang-kadang memang terasa demikian ya. Saat kita khawatir, sepertinya kita sedang mencekik hidup kita sendiri, mencekik saluran nafas kita sendiri. Apa yang sedang kamu khawatirkan? Mungkin berat badan, padahal kamu sudah berusaha keras menghitung setiap kalori makanan yang masuk. Mungkin kamu begitu takut tidak mengalami kemajuan karir, sehingga kamu bekerja lembur setiap hari dan tidak henti-hentinya memeriksa email. Mungkin kamu ngeri membayangkan kalau kamu sudah mulai keriputan, sudah nampak tua, dan itu mendorong kamu menghabiskan puluhan juta untuk perawatan apa saja yang kata orang dapat mengusir atau menghilangkan keriput itu. Atau mungkin kamu pernah melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu dan kamu selalu tegang, selalu dihantui rasa bersalah. Nah, hari ini saya ingin bertanya, dan mari kita renungkan bersama. Apakah kekhawatiran berhasil membuat berat badan kamu menjadi ideal? Atau kekhawatiran bisa membuat kamu berhasil dalam pekerjaan? Atau mencegah keriput itu muncul kembali? Atau bisa mengembalikan waktu agar kamu tidak melakukan kesalahan besar yang kamu dulu lakukan? Kamu tidak melihat banyak hasil atau pemeliharaan di area yang justru kamu khawatirkan, justru karena kamu mengkhawatirkannya dan tidak menyerahkan persoalan tersebut ke dalam tangan Tuhan, serta mengizinkan pertolongan Tuhan itu mengalir. Mari kita belajar bersama-sama pada hari ini untuk berserah, menyerahkan kepada Tuhan untuk hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan, untuk hal-hal yang kita bingung, untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Kita menyerahkan kepada yang ahlinya. Dan ingat, kamu bukan Tuhan yang dapat menyelesaikan semua persoalan. Rendahkanlah hatimu hari ini, malam hari ini, atau pagi hari ini. Mulai ubah mindsetmu pada hari pertama dengan berkata bahwa aku menyerahkan kepada Tuhan untuk segala persoalan yang tidak bisa aku selesaikan. Dan apapun yang terjadi pada hari ini, aku percaya itu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan.